Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa Waalaikumsalam. ala alihi wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini malam ini melalui pertemuan virtual. Salam dan salam tak lupa juga kita tunjukkan pada baginda besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya agak terdistraksi nih sebenarnya sama pengumuman lecture series. Kalian pada ngikut nggak nih lecture series? Nanti ikut ya besok hari Rabu karena itu juga bisa digunakan untuk skek ya. Karena ini pertemuan ilmiah dan siapa tahu menjadi ide-ide untuk penelitian ke depannya. Ya, seperti biasa kita ngabsen dulu. Walaupun cuma 4 orang, it's okay. Nggak apa-apa. 4 orang itu sudah lebih dari cukup. Kita pertemuan berapa sekarang? 12 ya? Oh iya, kita pertemuan 12. Cepat ya kalau yang ini. Kalau ini mata kuliah teori ukuran kita sudah 12. Berarti tinggal 3 lagi. Kemudian UAS ya. 3 lagi berarti pekan depan 30 tanggal 6 udah selesai gitu ya. Apa kita ujian duluan? Nah, nggak ada suaranya. Kalian presensi dulu. Ini hadir semua ya. Mana Ahmad? Ahmad dan Atisa nggak ada videonya. Kamu lagi nonton bola ya? Enggak, Pak. Pak, izin nggak hidup kamera, Pak. Kenapa? Lagi nggak enak badan, Pak. Oh, oke. Mana Ahmad nih? Mat? Ahmad? Iya, Pak. Mana videomu? Oke. Nah, Oh, saya kira kamu pakai jilbab dulu, makanya lama. habis. Oke, sudah ditonton videonya? Sudah, Pak. Kan enak. Apa yang saya bahas di sana? Aproximasi. Pak. Aproksimasi. Hmm. Udah dicoba membuktikan satu teorema? Udah. Ini Ulia sama Suhaima suaranya mute. Nggak apa-apa, nggak di mute aja semuanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi mungkin yang di Atisa tadi yang agak rame ya. Iya, Pak. Rame di luar, Pak. Di luar. Enggak, maksudnya di luar kos, Pak. Tisanya di kos, Pak. Ya, ya. Ya Ulia, mana coba lihat hasilnya. Pakai kamera belakang tuh ditunjukin gitu. Enggak, udah cuman Apa? udah cuman tapi dah kan print aja bahas-bahas apa tuh tadinya, Pak. Bahas apa? Yang tadi di video itu terus kami print. Oh gitu. Iya, Pak. Terus apa yang udah dipelajari? Kira ada pertanyaan nggak dari yang sudah ada itu dan dari penjelasan yang ada? Kalau dari video yang desain tadi, Pak, insya Allah bisa dipahami, Pak. Kalau dari PDF-nya ada yang bingung? Untuk teorema yang belum terbuktikan, kan ada satu lema akibat lebih tepatnya, bukan Akibat, Pak, lema. akibat 3.34. Nah, udah belum? Belum, Pak. Belum dicoba?
Cobain lah. Nggak susah kan? Atau susah? Sama dengan lemma 3.32, Pak. Caranya. Akibat 3.34 dan lemma 3.32. 2, Pak. Lemma 3.32 itu enggak sama. Enggak sama, Pak. Enggak sama karena lemma 3.32 itu menunjukkan bahwa fungsi terbatas bisa diaproksimasi oleh fungsi sederhana. Sedangkan kalau akibat 3.34 itu adalah fungsi sederhana bisa diaproksimasi oleh fungsi kontinu. Continue. Nah, kita sebenarnya pakai lemma 3.3.3. Hmm. Saya kasih idenya, saya harap kalian coba ya nanti ya. Iya, Pak. Jadi kita diskusinya lebih enak kayak gini. Jadi udah pada tahu, udah pada apa namanya baca gitu loh. Kalau udah baca tuh enak. Jadi nyambung kita. Kelihatan nggak tulisannya? Oh, bentar. New share di sini. Nah, kelihatan ya? Mana tadi? Lemma 3.32 itu kan mengatakan bahwa mana tadi? Masih ke bawah lagi. Lemma 3.32 itu mengatakan bahwa kalau ada P yang lebih dari atau sama dengan 1 dan F ini adalah fungsi di LP, ya, berarti dia terintegralkan dan norm norm P dari F yaitu integral mutlak F dipangkatkan P dan hasil integralnya ini diakarkan P gitu ya. Ini ada dan ya memenuhi lebih dari sama dengan 0, kemudian akan sama dengan 0 apabila F-nya sama dengan 0, kemudian dan seterusnya sesuai dengan sifat norm. Nah, ini F-nya harus memenuhi ini. Ya, dan kemudian F-nya harus terbatas, maka ada fungsi sederhana yang bisa mengaproksimasi atau nilainya cukup dekat dengan F. Artinya kita sudah tahu dulu F-nya, baru ada V. Itu untuk lemma 3.32. Ya. Nah, kalau kita lanjut lagi di lemma 3.3 itu mengatakan bahwa kalau E ini adalah himpunan terukur dan untuk suatu epsilon positif yang diberikan sembarang serta P-nya ini lebih dari atau sama dengan 0, ya, terdapat fungsi kontinu H. Sehingga norm dari atau selisih dari CE dengan kurang H ini cukup dekat atau nilai-nilainya itu sangat nilai integralnya itu sangat dekat gitu ya. Integral dari selisih fungsi karakteristik dengan H ini sangat dekat. Itu maksudnya. Nah, dilema 3.3 udah dibuktikan dengan cara yang cukup unik, yaitu kita merekonstruksi atau kita mengkonstruksi sebuah fungsi. Yang mana ini menjadi fungsi kontinu gitu ya. Hanya ini adalah fungsi kontinu. Dan ide ini selalu kita gunakan ketika ada kata terdapat. Ya. Setiap kali ingin membuktikan sebuah pernyataan, baik itu lemma, teorema, proposisi, akibat, kalau dikatakan untuk setiap sesuatu, misalnya di sini adalah untuk setiap F misalnya, atau untuk setiap epsilon dan P lebih dari atau sama dengan 1 gitu ya, terdapat. Nah, ini berarti kita harus mencari fungsi yang bersesuaian, fungsi yang seperti apa. Atau kalau barisan biasanya kita ketemu sama delta, terdapat delta, maka yang kita cari adalah deltanya. Delta yang seperti apa. Nah, karena ini adalah bentuknya fungsi dan fungsinya harus kontinu, maka kita perlu mengkonstruksi fungsinya. Nah, idenya seperti itu ya, setiap kali ada pernyataan untuk setiap maka ada atau terdapat atau
exist gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Ya, dan ini cukup menarik karena dia membuat sebuah fungsi rasional yang bernilai di antara 0 dan 1 dan ini nilainya dekat dengan C gitu ya dengan menggunakan jarak. Ini C-nya harusnya C kecil ya, komplement. Nah, sekarang adalah akibat. Akibatnya gimana gitu kan? Bahwa di sini dikatakan kalau V adalah fungsi sederhana, artinya merupakan kombinasi linear dari fungsi karakteristik, ya. Ini kan berarti kita bisa tuliskan fungsi karakteristiknya menjadi AI A1 C1 ditambah A2 C A2 tambah A3 C A3 dan seterusnya sampai dengan AN C AN gitu ya. Atau fungsi karakteristik di AN. Nah, dan masing-masing ini himpunan AI-nya itu adalah sub-sub himpunan terukur. Berarti apa? Kita punya yang tadi di atas, ya. Bahwasanya kalau fungsi itu adalah suatu himpunan terukur, kemudian ada epsilon positif, ada P yang lebih dari sama dengan 1, fungsi karakteristik bisa dihampiri oleh fungsi karakteristik pada himpunan terukur bisa dihampiri oleh suatu fungsi kontinu. Nah, ini juga sama. Ya, ini juga sama sebenarnya. Fungsi karakteristik bisa dihampiri oleh fungsi kontinu. Berarti apa? Kita punya katakanlah di apa nih? A1 misalnya ya. Misalnya fungsi karakteristik di A1. Ini bisa dihampiri oleh katakanlah G1 gitu ya. Ini norm G1P. Ini kurang dari suatu epsilon per N misalnya kita buat seperti itu. Ya. Lalu atau apa ya, ditambahin apa ya? Kasih tambah alfa kali ya, biar bisa saling menghilangkan. Jumlahan alfa ya. Apa enaknya ya? Ya, boleh. Jumlahan alfa I kali N. Nah, I-nya dari 1 sampai N. Mungkin seperti ini gitu ya. Tujuannya nanti adalah untuk membentuk ketaksamaan yang akhir ini. Kita menggunakan ketaksamaan segitiga pada dasarnya. Nah, kita bayangin kalau fungsi karakteristik di A1 itu bisa dihampiri oleh suatu fungsi kontinu G1. Kemudian fungsi karakteristik di A2 itu bisa dihampiri oleh fungsi atau ya di G1 gitu ya. Gimana enaknya ya? Ya nggak ada masalah sih. Nanti kita tinggal kalikan aja. Nah, ketika kita punya V gitu ya. Dan ya V ini kurang G misalnya seperti ini. Ini kan sama dengan sigma AI kemudian C AI I-nya dari 1 sampai N ya dikurangi G kurang G kan gini ya. Iya, seperti ini. Kemudian nanti dipecah-pecah gitu ya. Kalau kita tambahkan G1, G2, G3, G4, G5, G6. Atau kita buat fungsi G itu sendiri adalah jumlahan dari GI, I-nya dari 1 sampai N. Tuh. Nah, sehingga di sini juga menjadi jumlahan kan. Ini menjadi jumlahan dari GI, I-nya dari 1 sampai N juga. Nah, sifat dari penjumlahan ya bisa kita atau ini dikalikan AI boleh juga biar bagus ya.
Ini dikalikan dengan AI, GI, nah seperti ini misalnya. Maka kita akan bisa peroleh bentuknya adalah sigma AI dikali dengan Ci AI dikurang GI. I-nya dari 1 sampai N. Seperti ini. Gitu ya. Dan di sini sebenarnya kita memiliki bentuknya, yaitu kurang dari sama dengan jumlahan dari sigmanya keluar gitu ya, norm AI CAI dikurang GI. Kenapa normnya keluar? Karena kita menggunakan keteksamaan segitiga seperti di bawah harusnya ya, di bagian pembuktian teorema 3.3.6 kalau saya tidak salah. Bentuknya menjadi seperti ini. Ya, misalkan A1 itu dikurang G1 ditambah CA2 dikurang G2 misalnya seperti ini akan kurang dari atau sama dengan norm fungsi karakteristik di A1 dikurang G1 pada P normnya, kemudian ditambah dengan norm CA2 dikurang G2 pada P. Ya, sehingga kita akan dapatkan ini kalau ini secara khusus, kalau secara umum dia berlaku juga untuk setiap N-nya dari 1 sampai I-nya dari 1 sampai N. Kenapa dia berlaku? Karena ini berhingga I-nya. Ya, N-nya itu berhingga, jadi bisa digunakan. Ya. Nah, setelah ini norm dari AI itu kan kita bisa keluarkan. Jadi kita akan dapatkan di sini adalah mutlak dari AI atau kalau mau langsung juga nggak ada masalah gitu ya. Di sini akan menjadi kurang dari, nah ini kan masing-masing ada nih sigma AI dikali epsilon per sigma AI N, I-nya dari 1 sampai N, di sini I-nya dari 1 juga sampai N. Nah, kita akan dapatkan bahwa sigma AI, di sini juga sigma AI gitu ya. Jadi habis atau saling membagi. Ini epsilon tidak ada kaitannya dengan sigma, kita keluarkan, jadi kita akan dapatkan ya sigmanya atau gimana caranya ya bahasanya tuh. Ya, ini sigma per epsilon per N dikali sigma AI per sigma AI. Gitu ya, hasilnya ya epsilon per N ya. Ya, karena N-nya positif ya ini kurang dari epsilon. Atau kalau nggak ada N-nya juga boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, ini kenapa epsilonnya bisa keluar ya karena epsilonnya nggak bergantung pada I, nggak ada variabel I-nya. Begitu juga dengan N. Jadi dia boleh-boleh aja untuk kita keluarkan. Seperti itu ya. Sehingga ya pasti kurang dari si epsilon dan akibat dari 3.3.4 ini terpenuhi ya, sudah langsung dapat jawabannya. Saya rasa itu yang untuk 3.3.4 nanti coba Anda tuliskan bahasanya yang rapi gitu ya. Kayak gini, ini kan rapi ya. Atau kayak yang di bawah, sebenarnya lebih mirip seperti yang di bawah. Cuma perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Itu mesti diperlihatkan. Nah, ini tujuannya untuk mengaproksimasi nilai dari suatu fungsi apa namanya? Ya, suatu fungsi di LP ya, belum tentu dia kontinu. Yang penting dia adalah ini. Penting dia adalah anggota dari LP. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti cukup clear ya. Tisa gimana Tisa? Pak, boleh lihat pembuktian tadi, Pak? Kemudian yang mana? Tadi aja ya Pak, kirim Pak. Yang coretan-coretan tadi? Yang tadi udah Tisa screenshot sih Pak, yang recordnya aja kirim nggak Pak? Oh ya, recordnya nanti insya Allah saya kirimkan.
Ya, ini juga sebenarnya ada sih di sini. Cuma saya sering lupa. Jadi ya begitulah. Maklum sudah cukup berumur nih. Mana ya simpanannya? Save picture bukan. Nggak ada ya. Show in folder. Di dokumen. Oke. Di dokumen, di Zoom. Nah, di sini ternyata. Oke. Nah ini kalau mau lihat share screen. Nah, ini kan yang tadi kan wajah kalian kelihatan tuh. Tuh si Ulia sedang si Suhaima sedang apa gitu ya. Oke. Ya, pertemuan kali ini cuma ini saja memang nggak banyak karena memang materinya belum saya tulis. Kemarin saya lagi dalam perjalanan sehingga di akhir minggu tidak sempat untuk mendiskusikan itu. Ya, jadi ya gitulah hasilnya. Kalau kurang semangat. Nah, lagi sibuk-sibuknya soalnya. Makanya saya kemarin agak sensi ketika kalian tidak membaca, tidak ditonton. Malah Atisa lagi pergi beli makan. Ya, Kemarin tuh jam 7 pergi makannya, Pak. Cuman karena rame, Pak. berarti kurang cepat. Oke, saya rasa itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.